Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang terdiri dari saya sendiri, Romaulin Kardau, dan rekan saya Ivan Sudarus Barus, dan saya Rudolna Suara. Adapun tujuan kami dalam pembuatan video ini adalah memenuhi tugas proyek Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia dari Ibu Dr. Andes Diana Siregar MPD. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian semua? Baik, Bu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Ibu mau salah satu dari kalian untuk memimpin doa ke depan. Intan. Ketiga. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita, apa baiknya kita berdoa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih, Kak. Kami kembali ke selanjutnya. Jadi materi pembelajaran kita saat ini adalah mengenai puisi. Jadi puisi, sekarang kita mulai dari pengertian puisi ya. Pengertian puisi itu merupakan salah satu genre atau jenis sastra dan seringkali disamakan dengan sajak. Puisi ini berasal dari bahasa Latin yaitu poema dan poesi. Poema ini membuat dan poesi adalah pembuatan. Di sini puisi ini merupakan salah satu dari jenis sastra. Kalau kalian tahu, siapa di sini yang pernah membuat puisi? Ayo, tunjuk tangan. Yang tahu ya, dan jenis puisi. Puisi 8. Dan puisi prismatik, puisi kontemporer, puisi klerik. Keempat jenis puisi ini akan ditulis dulu, kalian jelaskan dalam bentuk kelompok. Ibu akan membagi kalian berdasarkan kelompok. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dibagi 4. 7 kelompok aja. Dari satu kelompok itu jelaskan bentuk puisi. Berarti satu kelompok ada 4 orang dan ada 3 orang. Kelompok yang pertama, Ruth, Okta, dan Aida. Kelompok yang kedua, Isan, Aulia, Kenzi, dan Nadia. Untuk kelompok yang pertama tadi menjelaskan puisi dialog dan puisi mati. Yang kelompok kedua menjelaskan puisi kontemporer dan puisi seni. Untuk bantuan bentuknya 15 menit untuk kalian berdua. Ibu rasa waktunya sudah cukup 15 menit untuk berdiskusi mengenai jenis-jenis puisi. Baiklah kelompok, siapa yang dapat menjelaskan materinya tadi? Ibu. Baik, kelompok Ruth. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian dari puisi diapat dan juga puisi prismatik. Nah, puisi diapat ini merupakan puisi yang mudah dipahami isinya karena hampir semua katanya sangat terbuka, tidak banyak menaksirkan lambang-lambang dan makna kiasan. Kemudian puisi prismatis itu adalah puisi yang mengandalkan pemakaian kata-kata dan bentuk-bentuk pelambangan atau kiasan. Kata dalam puisi ini sering mempunyai kemungkinan makna atau polyinterpretable, bahkan menunjukkan pada pengertian yang agak lain dan bersifat konotatif. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Buat kelompok yang lainnya yang ingin bertanya kepada kelompok 1, silakan. Saya kelompok ayat.
Tiga. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya mengenai diskusi yang mengenai puisi diapan. Ingin bertanya kepada kelompok 1 bagaimana contoh puisi diapan tersebut. Terima kasih. Tiga. Terima kasih kepada saudari Intan ya. Tiga. Terima kasih kepada kelompok Intan yang sudah mengajukan pertanyaan. Dari hasil diskusi kami akan memaparkan contoh dari puisi diapan. 20 September 1966. Seorang kawan menebang, pandangnya tajam pasti, suaranya berat. Bagaimana seandainya situasi politik berbalik, kaum pengkhianat kembali menusuk kuku-kukunya yang panjang hitam dan kotor di leher kita. Kamu ditendang, tak diberi ruang. Kubalas pandang tajam pasti dalam suara jawaban yang juga pasti. Soalnya bukan ditendang atau tidak ditendang, bukan digeser atau tidak digeser, penjara atau bukan penjara, dibunuh atau tidak dibunuh. Soalnya adalah bahwa kita meyakini perjuangan ini benar, mengandung nilai moral yang tinggi, mengandung nilai kemanusiaan yang tinggi, cita-cita manusia sebenarnya, dan penyelamatan generasi. Begitu kira-kira contoh dari puisi diapan yang kami diskusikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok Intan. Sekarang materi penjelasan dari kelompok Intan mengenai puisi kontemporer dan puisi Inggris. Ibu ingin mendengar penjelasan dari hasil diskusi kali ini. Tiga. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu mengenai puisi kontemporer dan Tiga. baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai puisi kontemporer dan puisi embelling. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai puisi kontemporer, di mana jenis puisi ini sebenarnya masih satu rumpun dengan puisi prismatis. Hanya bedanya jika puisi prismatis masih bertolak dan mengandalkan kata sebagai maksud penyairnya, puisi kontemporer lebih mengandalkan pada permainan bunyi. Karena itu yang paling diutamakan oleh puisi ini bukanlah arti yang ingin disampaikan penyair, melainkan kesan yang ditimbulkan oleh puisi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai puisi embelling, di mana Tiga. saya akan menjelaskan kembali mengenai puisi embelling, di mana puisi embelling ini merupakan kata bahasa Jawa yang artinya lebih kurang sama dengan nakal, kurang ajar, sulit diatur, dan suka memberontak. Dari dasar kata tersebut dapat diartikan bahwa puisi embelling adalah bentuk-bentuk puisi yang tidak mengikuti aturan. Yang dimaksudkan dengan aturan puisi ialah ketentuan-ketentuan yang umumnya berlaku dalam penciptaan suatu puisi. Demikian pembahasan pada kelompok kami, saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih buat kelompok Intan yang sudah menjelaskan materinya. Bagi kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok 2, siapa yang ingin bertanya? Ingin bertanya, Bu? Silakan, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2 kepada saudara Intan. Tadi kan dijelaskan bahwa puisi kontemporer ini lebih mengandalkan pada permainan bunyi. Nah, bagaimana contoh puisi yang mengandalkan permainan bunyi yang dimaksud dalam penjelasan puisi kontemporer ini? Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih buat Ruth. Kelompok Intan, silakan. Tiga. Baiklah, buat yang dapat menjawab pertanyaan dari kelompok kedua, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Buat dan Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ruth. Jawabannya yaitu maksud dari mengandalkan bunyi di sini adalah pada sejak awal atau kata awal menggunakan kata yang sama. Di mana contohnya yaitu contoh puisinya ya. Saya akan membacakan contoh puisi yang ditanyakan oleh Ruth. Duka. Tiga. Duka.
duka, 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 duka itu duka itu saya ini, engkau itu duka, duka bunga duka, dana buka dari duka. Dukaku duka siapa? Dukamu duka siapa? Duka bila duka. Apa duka yang mana duka dunia? Duka duki. Demikian jawaban dari pertanyaan Ruth. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan kelompok 1. Jadi di sini Ibu mau kalian bisa menulis puisi dengan baik dan benar. Jadi tugas kalian, Ibu mau kalian membuat puisi dari lagu Tanah Airku. Jadi di sini Ibu akan membuat lagunya. Nanti tugas kalian di rumah menulis puisi. Jadi lagu ini ya, dengar ya. Oke, nanti video fullnya bisa dilihat di YouTube atau di internet. Judulnya itu Tanah Airku, diciptakan oleh Ibu Sut. Buat anak-anak ini adalah tugasnya ya. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Sore. Tiga. Adapun alasan kami menggunakan judul strategi pembelajaran Inquiry ini pada video proyek kami kali ini karena strategi pembelajaran Inquiry ini memiliki kelebihan untuk menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran itu tidak diberikan secara langsung, melainkan siswa berperan untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Sedangkan guru dalam strategi ini berperan sebagai fasilitator dan memimpin siswa untuk proses belajar. Strategi pembelajaran Inquiry ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa maupun melalui metode diskusi tanya jawab. Baik, kelemahan dari penerapan strategi pembelajaran Inquiry ini adalah di mana jika siswa tidak bersiap dalam Adapun kelemahan dalam penerapan strategi pembelajaran Inquiry ini adalah yang pertama, jika siswanya relatif banyak, strategi pembelajaran ini tidak efektif dilakukan. Yang kedua, jika seorang siswa itu tidak dapat berperan aktif, strategi pembelajaran ini juga sangat kurang efektif digunakan karena strategi pembelajaran ini menekankan untuk siswa berpikir kritis dan analisis. Baik teman-teman, demikianlah hasil video kami untuk kali ini. Saya mengucapkan kepada teman-teman terima kasih. Jika ada kesalahan dalam perjalanannya,